Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan atas nafas kehidupan, hari yang baru dan setiap berkat Tuhan kepada kami sampai detik ini. Kalau kami boleh ada saat ini, kami percaya semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari surat Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ketika lulus dalam satu tingkat pendidikan, kita bisa memilih untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak pilihan sekolah, perguruan tinggi, atau universitas yang bisa kita pilih. Kemudian juga ketika kita sudah mulai bekerja, kita bisa mencari pekerjaan sesuai dengan bidang dan juga kemampuan yang kita miliki. Begitupun halnya dengan pasangan hidup. Ketika kita sedang mencari pasangan hidup, kita bisa mendoakannya dan kita bisa memilih pasangan hidup yang seperti apa yang kita rindukan. Di dalam firman Tuhan pagi hari ini, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung karena Allah sudah memilih mereka menjadi umat-Nya. Demikian juga dengan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Allah memilih hidup kita. Allah memilih kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, bukan juga karena hidup kita yang suci atau kudus. Karena memang semua manusia sudah berbuat dosa, tidak seorang pun manusia hidup di dalam kebenaran, seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Demikian juga dalam surat Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan demikian, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Allah menyelamatkan kita karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Dan Allah tidak ingin manusia yang diciptakannya mengalami kebinasaan yang kekal. Oleh sebab itulah Allah yang Maha Suci menjadi manusia melalui pribadi Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya sebagai tebusan bagi dosa-dosa umat manusia. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diselamatkan dan menjadi umat Tuhan, Tuhan memiliki tujuan di dalam hidup kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Tujuan Allah adalah agar kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Efesus pasal 1 ayat yang keempat dikatakan, sebab di dalam Dia
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan berbicara tentang aspek rohani. Kudus berarti dipisahkan dari dunia. Meskipun kita masih hidup di dalam dunia, namun kita dipersekutukan dalam tubuh Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik, melakukan apa yang direncanakan oleh Allah dari mulanya. Kita memang tidak kebal terhadap dosa, namun dengan pimpinan Roh Kudus, kita senantiasa dipimpin untuk menang atas setiap perbuatan dosa. Firman-Nya menjadi dasar dan menuntun kita untuk menjadikan kita sebagai pelaku firman Tuhan. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 14-16 tertulis demikian, "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Allah juga memilih kita supaya kita tidak bercacat di hadapan-Nya. Kata cacat di sini bukan berbicara tentang cacat secara jasmani. Maksudnya di sini ialah agar setiap orang yang menjadi murid Tuhan haruslah hidup di dalam kehidupan moral dan rohani yang berkenan kepada Allah. Tidak menjadi hamba uang, tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak berbicara sumpah serapah, tidak berbicara dusta atau kebohongan, melainkan kita diajar untuk berkata dengan penuh kasih, dalam kejujuran dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak contoh dari kehidupan para tokoh besar dunia yang sangat berpengaruh ketika masa hidupnya. Mereka melakukan banyak hal yang besar dan memberi dampak bagi bangsa atau negaranya. Mereka sudah memimpin dalam waktu yang lama serta membawa banyak kemajuan atau perubahan di dalam berbagai bidang. Namun di akhir masa hidupnya, ada yang harus diturunkan dari jabatannya dengan tidak hormat dan bahkan divonis hukuman berat karena tindak kejahatan yang mereka lakukan, seperti korupsi, pelanggaran HAM, atau kejahatan lainnya. Masa tua dan akhir pengabdian kepada bangsa dan negaranya yang seharusnya menjadi akhir yang manis berubah menjadi penderitaan dan aib yang akan diingat oleh generasi berikutnya. Kita menyadari bahwa awal kehidupan yang baik belum tentu diakhiri dengan cara yang baik pula. Demikian pula sebaliknya, awal yang mungkin tidak baik bisa saja diakhiri dengan yang baik, karena tidak ada seorang pun yang akan mengetahui akhir hidupnya nanti. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang Kristen, kita percaya bahwa hidup kita ada dalam rencana dan rancangan Allah. Kita percaya Tuhanlah yang menjaga kita, yang menguduskan kita, dan memampukan kita untuk senantiasa berjalan menurut kehendak-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan, dan mari mengakhiri pertandingan kehidupan di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jagalah hidup kita, awali hidup dengan pimpinan Tuhan, ikuti setiap proses Tuhan, dan akhiri kehidupan kita di dalam pimpinan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh dikuatkan kembali melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami percaya Tuhan memilih kami dan menguduskan hidup kami, agar kami boleh memancarkan terang kasih-Mu bagi sesama kami. Dan pimpin kami ya Tuhan, agar kami senantiasa menjaga kekudusan hidup kami, sehingga hidup kami tidak tercemar oleh keinginan dan hawa nafsu yang menyesatkan. Tuntun dan sertai setiap langkah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa memiliki hati yang bijaksana di tengah dunia sekarang ini.
Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk sahabat, saudara seiman, atau mungkin diri kami yang saat ini sedang menghadapi sakit penyakit, baik itu terpapar COVID-19 ataupun sakit penyakit yang lainnya. Kami percaya bahwa rencana Tuhan atas hidup kami adalah rencana yang terbaik. Kami berdoa dan bersepakat pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, dipulihkan, dan dikuatkan kembali oleh bilur darah Yesus, sehingga kami boleh kembali menikmati kesehatan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan saudara-saudara kami yang berada di garda depan dalam penanganan pandemi ini, baik para dokter, perawat, tenaga kesehatan, sukarelawan, dan bahkan siapapun yang terlibat di dalamnya. Tuhan yang akan menguatkan dan memberikan kesehatan yang ekstra kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan sepanjang hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Dan saat ini apapun pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas kami percaya dengan segenap hati bahwa segala sesuatunya pasti baik dan indah di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan tetap semangat. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati.